Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kami dari BKM Masjid Muslimin dapat kembali bersama-sama jemaah dalam rangka penyediaan atau menyiapkan fasilitas berupa persiapan Ramadan dari pertama sampai akhir. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah memberikan suatu pencerahan kepada kita mana yang baik mana yang buruk. Dan sambutan saya sebagai ketua Badan Kemakmuran Masjid Muslimin JCT saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kegembiraan kita adalah hadir mendapati Ramadan. Ini bukan kehadiran yang ece-ece. Ini kehadiran yang serius. Karena tidak semua orang bisa mendapati Ramadan. Bisa jadi urusannya umur. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bergembiralah engkau memasuki Ramadan sebab engkau masih ada umur. Atau yang kedua, ada umur tapi tidak ada sehat. Dia bercita-cita berada pada Ramadan yang sempurna. Dia mau berpuasa, dia mau melaksanakan semua amal sunnah, tapi mungkin kesehatan membatasi. Maka saat itu bersedih hatilah dia sebab tidak mendapati Ramadan yang sempurna. Atau yang ketiga, dia ada umur, ada sehat, tapi tidak ada hidayah pada dirinya, tidak ada kesadaran. Bergembira pada urusan yang syahwat, merdeka pada urusan yang jasmani. Karena hadir ke masjid ini sukarela aja. Kalaupun tak hadir tidak apa-apa. Karena itu pilihannya ada di kita. Voluntary saja sifatnya. Tapi ingat, iman itu tidak bisa voluntary. Iman itu mandatori. Allah kasih mandat kepada kita. Allah kasih ruh kepada kita. Allah kasih akal kepada kita. Membedakan yang hak dan yang batil. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kau gunakan untuk melewati setiap detik umur yang kau miliki? Hanya itu yang menentukan tingkat keberhasilan. Jadi Ramadan ini tidak seremonialistik, Pak. Saya termasuk orang yang marah begitu kita cemooh-cemooh. Seminggu pertama rame, seminggu kedua hening. Tidak usah cemooh-cemooh. Kenapa? Biar aja. Karena kita semua punya pilihan. Tapi ingat, pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan. Hanya itu saja. Jadi tidak ada yang paling beriman di sini. Semuanya sifatnya kompetisi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sifatnya harus kita buat sebagai interrogatif, pertanyaan. Jadi kalau statement dia nggak punya gairah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Terus logikanya sederhana, semua orang yang berpuasa pasti beriman. Ya. Kalau kita balik logikanya, wahai orang-orang yang berpuasa, apakah kau pakai imanmu ketika kau berpuasa? Nanya. Artinya tidak semua orang berpuasa pakai iman. Ada orang yang berpuasa hanya sekedar lapar dan haus, oke. Karena itu disebut Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Ya, kau bergembira kepada urusan lapar, kau bergembira kepada urusan haus, oke saja. Tapi apakah kau mendapati manfaat yang sempurna? Tunggu dulu. Tergantung kematangan cara faham mendapati waktu demi waktu di bulan Ramadan ini.
Tidak ada yang mewajibkan engkau hadir kepada masjid ini kecuali imanmu yang menyebutnya. Jadi oleh karenanya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Kalau kau merasa masjid ini tidak memberi manfaat, tidak apa-apa kau usah hadir. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu cemooh-cemooh kepada orang yang malas ke masjid, tidak usah. Tapi kita perlu ajak orang hadir di sini. Karena sejelek-jeleknya masjidmu, begitu engkau wafat maka engkau juga akan dihadirkan di sini. Tapi bedanya bukan kau lagi yang berniat, sudah orang yang meniatkan untuk menyolatkan. Bukan kau lagi yang mengangkat takbir, tapi orang yang mengangkat takbir untuk di sini. Hanya itu saja perbedaannya, tidak ada yang lain. Bila mana rumahmu lebih nikmat, ya pasti masjid ini tidak ada nikmatnya. Kecuali kau menjalani, berada di masjid ini dengan rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Tadi sudah dibacakan ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Harusnya merinding kita baca. Kata Allah, jika ada hamba-hamba penanya, aku di mana? Katakan sama dia, fa inni qarib, aku dekat. Akrab. Akrab itu dekat, teman akrab. Akrab itu dekat. Siapa itu orang yang dekat? Orang yang tanpa berbincang faham apa maksud. Itulah orang yang akrab. Begitu engkau hadirkan dirimu kepada ibadah yang sempurna pada urusan niat, belum sempat engkau berdoa, Allah ijabah semuanya. Kenapa? Karena Allah paham apa maksud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahi enak hidup di dunia. Tak ada yang tak enak. Semua kita nikmati. Apalagi ketika berbincang puasa. Tapi ingat, kalau kita mau faham daripada puasa bagi orang-orang yang sudah melewati umur anak-anak dan remaja, maka puasa itu sejatinya adalah memperjauh jarak dari syahwat dunia. Jangan merasa ini sering realistik. Ya, bila mana kita punya keuntungan, kita hadir. Bila mana kita tidak punya keuntungan, kita abaikan. Nanti besok bila mana Allah juga tak merasa punya keuntungan kepada dirimu, Allah abaikan pula dirimu. Engkau bilang pula bahwa Allah tidak kabulkan semua doa. Padahal mungkin banyak kelalaian dan kealpaan. Lalai dalam sulit itu lebih mudah membatasinya dibanding lalai dalam kemudahan. Orang yang mudah biasanya akan cenderung mudah pula lalai. Tapi begitu dia mendapati sulit, maka dia akan mudah mendapati untuk menghilangkan kelalaiannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, maka saya mengajak kita untuk berniat qasdu syai' muqarinan bi fi'lin. Iman di dunia ka'anna kata isyu'an badah wa amal di akhirat jika ka'anna kata mutuba. Kalau kau merasai bahwa untuk mendapati hajat dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya, tapi bila mana kau ingin mendapati hajat akhirat seolah-olah kau akan mati besok. Saya kira ini program yang bisa menguatkan giroh dan gairah. Jadi jangan tak punya ekspektasi berada kepada amal. Jangan tak punya ekspektasi. Sholat itu ekspektasinya taat. Taat itu ekspektasinya makbul dengan doa yang kau. Infak dan sedekah itu ekspektasinya adalah kemudahan. Karena kita sedang diajarkan untuk tidak boleh sombong ketika kau memiliki. Makanya kau bersedekah. Jadi semua amal harus ada ekspektasinya. Kalau enggak, kita hanya merasa seperti berkontribusi kepada Allah. Padahal tidak ada kontribusi kepada Allah. Kalaupun kau sholat duha sebulan 2 bulan, bukan kontribusi itu kepada Allah. Itu kepentinganmu, bukan kepentingan Allah SWT. Maaf, saya agak kasar. Jadi jangan merasa sudah total dalam amal. Padahal amal itu feedbacknya dia kepada kita juga. Allah tidak mengambil untung di situ. Yang mengambil untung itu adalah kita. Kenapa? Karena kita yang punya kepentingan, kita yang diperintah, kita yang diamanah, kita yang diberi iman, kita yang diberi akal. Jadi cukup konsiderannya untuk kita melakukan semua dengan seluruh syarat-syarat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari bercita-cita di Ramadan ini. Tidak usah terlalu gembira pada urusan dunia. Saya mengajak ini dengan hajat yang paling tinggi, bahwa Ramadan ini miliknya ruhani kita, bukan miliknya jasad kita. Maka oleh karenanya kita gembirakan pada urusan-urusan yang sifatnya ritualitas. Kalau engkau lama tidak bergaul dengan Quran, mulailah bergaul dengan Quran. Kalau engkau sudah lama
tak membisikkan telingamu dan lidahmu dengan zikrullah, bisikkanlah dia sesekali. Kalau engkau sudah lama tak mengulang-ulangi sujudmu dalam sholat-sholat sunnah, ulang-ulangilah dia sebentar-sebentar. Setidaknya kalaupun besok kita menapaki banyak dosa yang harus kita lewati dalam shiratal mustaqim, ada alasan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah berikhtiar. Jangan pernah sombong dengan harta. Jangan pernah sombong dengan power, karena semua sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan takdir kita, diri kita aja milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan Ramadan ini sebagai tempat menggembirakan Tuhan. Bapak Ibu, secinta-cintanya suami kepada istri, secinta-cintanya istri kepada suami, secinta-cintanya anak kepada ayah dan ibunya. Bila mana kita sudah wafat, kita dikuburkan, ditutup tanah terakhir, maka semua orang yang mencintai kita itu belajar melupakan kita. Maka tidak boleh bergantung kepada rasa cinta manusia, karena semuanya sangat terbatas. Cinta yang paling abadi itu adalah amal soleh. Kalau tidak percaya, tak apa. Tapi nanti bila mana kita mendapati mati itu, mari kita saksikan bersama-sama. Bila mana orang sudah pergi daripada kuburan kita, sebab panasnya, sebab hujannya, sebab sunyinya, sebab sepinya, barulah kita mencari. Katanya kau cinta kepadaku, tapi kau pergi juga pulang. Katanya kau cinta kepadaku, tapi kau sudah mulai melupakan. Nah, ternyata saat itu kita mulai panggil amal-amal. Wahai amal-amal, temani saya ini, karena saya merasa kesunyian di sini. Sebab nanti ada malaikat yang mensoal, dan saya khawatir soal tidak bisa saya jawab. Maka saat itu barulah kita sadar, ternyata amal menjadi sahabat yang paling akrab bagi kehidupan setelah dunia ini. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna rabbina. Bila mana orang-orang yang melakukan dosa itu dibangkitkan dan ditunjukkan semua amal yang dikerjakan, nakisu ru'usihim inda rabbihim, dia tunduk kepalanya karena dia takut kepada Allah. Saat itu dia katakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, aku lihat, aku dengar, ngeri juga rupanya mempertanggungjawabkan amal itu. Farji'na na'mal sholihan, maka kalau boleh balikkan kami ke muka bumi, maka kami akan beramal soleh. Jadi ini cita-citanya orang yang wafat, yang pengen balik lagi ke muka bumi ini, tapi hajatnya hanya satu. Hajatnya hanya satu. Wallahi hajatnya hanya satu, ingin beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.